Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Saya Nur Isratul Husna. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi dalam perkuliahan demografi, yaitu tentang mortalitas. Nah, sebelum kita ulas lebih lanjut, mohon di subscribe dulu ya, biar saya lebih semangat dalam mengembangkan video pembelajaran ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita harus tahu dulu tentang konsep mortalitas atau angka kematian. Jadi, angka kematian itu merupakan salah satu variabel demografi karena dapat mempengaruhi jumlah penduduk pada suatu wilayah, baik secara waktu terus-menerus maupun dalam waktu periode tertentu. Nah, tinggi rendahnya angka kematian itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ada struktur umur, ada jenis kelamin, jenis pekerjaan, status sosial, ekonomi, dan keadaan lingkungan di suatu wilayah di mana mereka bekerja. Oke, nah informasi data dari mortalitas itu perlu dilakukan mulai usia bayi sampai mereka tua. Nah, hal ini dikarenakan kematian bayi itu dapat digunakan barometer kesehatan masyarakat loh. Dan selain itu, angka mortalitas itu juga untuk menentukan suatu kebijakan dan proyeksi penduduk guna penentuan perencanaan pembangunan. Oke, suatu lembaga tinggi di dunia yaitu WHO itu membuat 3 definisi dari keadaan vital yang menyatakan bahwa keadaan vital ini penting untuk dibahas dalam suatu kesehatan ya. Ada mati, ada lahir hidup, dan ada lahir mati. Nah, sehingga data-data ini perlu kita pelajari dan diulas. Untuk ukuran mortalitas sendiri ya, itu ada banyak sekali. Yang pertama kita menghitung tingkat kematian kasar atau CDR. Yang kedua itu ada tingkat kematian umur khusus. Yang ketiga ada angka kematian waktu melahirkan. Yang keempat itu ada kematian baru lahir ya. Yang kelima itu ada kematian lepas baru lahir. Yang keenam ada angka kematian bayi. Dan yang ketujuh ada angka kematian menurut penyebabnya. Nah, angka-angka tersebut perlu kita hitung untuk tadi guna menghitung mortalitas yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kita ulas bersama. Yang pertama yaitu tentang tingkat kematian kasar atau crude death rate disingkat CDR. Nah, angka CDR ini menunjukkan jumlah kematian pada suatu tahun tertentu dibagi jumlah penduduk di pertengahan tahun tersebut. Nah, CDR ini menghitung angka kematian per 1000 penduduk dalam suatu periode. Di situ ada rumusnya ya, sudah terlihat rumusnya bahwa CDR itu banyaknya kematian dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali konstanta. Karena tadi per 1000, jadi konstantanya adalah 1000. Nah, bagaimana cara kita menghitung PM atau jumlah penduduk pertengahan tahun? Itu ada banyak sekali caranya. Di situ saya sudah jelaskan ada 1, 2, 3. Nah, kalian tinggal pilih yang mana yang menurut kalian enak. Ya. Di sini selanjutnya saya kasih contoh soal ya. Nah, ini ada contoh. Hitung tingkat kematian kasar penduduk kota S di bawah ini dan buat grafiknya. Nah, itu ada ya. Nah, kita hitung CDR-nya. Oke, saya sudah buat tutorialnya. Kita simak videonya ya. Nah, langkah pertama kita harus menghitung PM. Ingat PM kalau di sini saya menghitungnya dengan cara yang pertama, yaitu setengah kali jumlah penduduk yang pertama plus jumlah yang kedua, itu ya, ketemu sekian. Kemudian kita hitung CDR ya, itu ada tipe, yaitu dengan cara jumlah kematian dibagi jumlah PM-nya itu dikali konstanta. Nah, ini sudah ketemu, tinggal tarik. Kalau kita pakai Excel enak sekali ya itu. Nah, perlu diketahui karena manusia itu adalah satuan yang utuh, jadi tidak ada koma-koma di belakangnya, maka nilai CDR itu harus dibulatkan ya, harus dibulatkan. Jadi ditarik kesimpulan, jadi nilai CDR pada tahun 2002 adalah 1 orang, itu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu tingkat kematian umur khusus atau age-specific death rate. Angka ini menunjukkan hasil yang lebih teliti dibandingkan dengan angka kematian kasar, karena angka ini menyatakan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk dalam kelompok umur yang sama.
Nah, rumusnya yaitu banyaknya kematian penduduk ya. Kemudian saya kasih pointer dulu sebentar. Nah, di sini banyaknya kematian penduduk pada umur I, saya katakan itu dibagi banyaknya jumlah penduduk I dikali konstanta. Oke, next. Di sini saya kasih contoh soal lagi nih buat kalian. Nah, misalkan data di sini harus ada golongan umur karena kita hitungnya, menganalisisnya per kelompok umur. Nah, ada jumlah penduduk ini dalam ribuan ya. Ini ada jumlah kematian. Oke, kita hitung ASD. Nah, akhirnya tadi rumusnya sudah ada ya di atas. Kemudian ini jangan lupa kalian bulatkan. Nah, bentuk grafik itu yang seperti ini ya. Jadi kalau kalian membuat grafik itu jangan lupa harus ada judulnya, harus ada keterangan yang ini yang vertikal itu apa, data apa, yang horizontal itu. Nah, kita ingat kan, ini dibagi ini dikali konstanta. Kita ketemu deh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang angka kematian waktu melahirkan. Nah, MMR ini adalah suatu metode perhitungan angka kematian di mana menunjukkan banyaknya wanita yang meninggal pada waktu melahirkan pada periode tertentu. Umumnya perhitungan ini dihitung per 100.000 kelahiran dalam tahun tertentu nih. Rumusnya ya, banyak kematian waktu melahirkan dibagi banyaknya kelahiran dikali 100.000. Karena tadi hitungannya memang umum yang digunakan untuk menghitung MMR adalah per 100.000 kelahiran. Oke, next, angka kematian baru lahir ya. Yang selanjutnya yaitu metode penghitungan jumlah penduduk khususnya kematian yang terjadi sebelum bayi itu berumur 1 bulan atau 28 hari. Kita ambil 1 bulan. Nah, ini dihitung seperti yang sebelumnya yaitu per 1000 penduduk. Sehingga rumusnya itu banyaknya kematian bayi umur yang kurang dari 1 bulan per banyaknya kelahiran nih ya. Per banyaknya kelahiran dikali konstanta. Konstantanya yaitu 1. Saya rasa kalau bagi kalian ini adalah hitung-hitungan yang mudah karena sebelumnya kalian sudah bisa mengerjakan instalasi data. Oke, yang kelima yaitu angka kematian lepas baru lahir. Di sini yaitu terjadi pada bayi yang berumur antara 1 bulan atau kurang dari 1 tahun. Nah, ini banyaknya ini per 1000 kelahiran juga. Jadi rumusnya banyaknya kematian bayi umur sekian sampai sekian per banyaknya kelahiran dikali 1000. Oke, untuk yang keenam yaitu angka kematian bayi, infant mortality rate ya. Ya, di Indonesia itu yang dikarenakan bayi itu adalah bayi yang berumur sampai 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan umur 0 sampai 5 itu dikatakan balita. Nah, kita ikut aturan pemerintah di sini yang disebut bayi yaitu under 1 tahun. Jadi rumusnya itu banyaknya kematian bayi umur kurang dari 1 tahun per banyaknya kelahiran dikali konstanta. Oke, yang terakhir. Oke, kita akan menghitung angka mortalitas yang terakhir yaitu angka kematian menurut penyebab atau cause specific death ya. Di mana setiap kematian itu tentu ada penyebabnya ya dan perlu dicatat untuk kepentingan penanggulangannya karena akan terkait juga dengan rencana kebijakan pemerintah. Nah, angka kematian menurut penyebab ini dinyatakan dalam banyaknya kematian untuk suatu sebab tertentu dan dihitung per 100.000 penduduk. Nah, ini rumusnya yaitu banyaknya kematian karena faktor X per banyaknya penduduk dikali 100.000. Oke, ini khusus kamu ya, khusus kalian mahasiswa yang mengambil mata kuliah demografi. Ini ada soal dan latihan yang harus kalian kerjakan. Kemudian pengumpulannya di Google Classroom ya. Nanti kita bahas secara bersama. Nah, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Dan untuk semuanya saya ucapkan terima kasih sudah memberikan waktu untuk belajar bareng-bareng di mata kuliah demografi. Semoga sehat selalu. Salam sayang untuk kalian semua. Jika ada benarnya memang karena Allah dan jika ada salah memang semata-mata karena saya. Dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.
Kita tunggu video pembelajaran materi selanjutnya ya.